Sahabat, senang dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam acara Pernikahan Bahagia. Saya Pendeta Aris Larosa, pemandu percakapan kita dalam episode kali ini. Dan ini adalah episode yang bersama-sama dengan Gender Harmony. Dan kita akan membahas sebuah topik yaitu Gender Transformation in Family Life. Tentu bersama dengan Ibu Erna Dr. R. Suryadi, MSA PBI, PhD, Direktur dari Yayasan Gender Harmony. Sekali lagi ini merupakan program kerjasama antara YKB dengan Yayasan Gender Harmony. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Erna pada bagian awal ini dan tentu saja sesudah itu nanti kita akan melakukan percakapan-percakapan atau diskusi, dan teman-teman yang bergabung melalui YouTube dapat menuliskan pertanyaan atau komentar Anda di chat room atau kolom komentar yang tersedia, dan Ibu Erna tentu dengan senang hati akan merespons setiap komentar, setiap pertanyaan dari para sahabat semua. Kita akan mulai dengan berdoa dan mohon kesediaan Pendeta Santi untuk memimpin kita dalam doa. Pendeta Santi, tolong. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersatu hati, kami memohon berkat Tuhan boleh menyertai dan memimpin diskusi kami, perbincangan kami dengan topik Gender Transformation in Family Life. Kami bersama-sama dengan pemirsa yang juga menyimak melalui acara ini, kami percaya melalui program ini kami semua boleh diberkati, anak-anakmu boleh diberkati dalam relasi pernikahan mereka, dan kami semua yang juga mau belajar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Santi. Dan para sahabat, kita akan mulai penjelasan tentang Gender Transformation in Family Life oleh Ibu Erna. Bu Erna, silakan Bu. Oke, selamat berjumpa lagi saudara-saudara sekalian. Nggak terasa ya, sudah 12 episode, ini yang ke-12 dalam rangkaian 1 tahun 2020-2021. Judulnya menarik, Gender Transformation. Kenapa transformation? Biasanya kalau kita dengar reformasi kan, reformation. Beda, karena reformation itu adalah to reform dari dirinya. Tapi kalau transformation, apa itu? Dengan pihak lain. Maka hari ini kita akan bersama-sama sebagai seluruh rangkaian yang sebenarnya udah Ibu Erna sebut tapi tidak secara detail. Nah, hari ini khusus akan kita bahas, mungkin akan sempat mengupas hal-hal yang lain dalam rangka transformasi itu. Karena transformasi apanya, maka ada hal-hal yang terkait dengan itu. Kita awali dengan konsep daripada pernikahan awal. Namanya ya seperti kisah at the beginning ya. Awalnya Tuhan sendiri memberikan firman ya di dalam Tesalonika 4 ayat 4. Itu ada satu orang laki-laki mengambil satu perempuan. Jadi ada satu laki-laki, satu perempuan ya. Kita udah belajar kalau ada laki-laki, ada perempuan, maka itu ada hubungan gender relationship. Dan yang menarik, sumber kebenaran kita dalam scripture, dalam firman Tuhan, itu kita hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Dan ini adalah artinya holy, kudus, dan dalam penghormatan itu apa? Member dalam hal yang kita angkat selalu di dalam Gender Harmony adalah respect. Ya, bagaimana kita merespek orang lain terhadap apa yang dimiliki ataupun situasi apapun juga. Ini adalah perintah daripada Tuhan. Tapi kalau kita lihat yang di kiri gambarnya, yakinlah itu kelihatannya orang muda ya. Kalau yang di sebelah kanan, on the journey, pasti tua deh kayaknya, ya kan? Lihat dari bodinya, itu ada satu perubahan ya. Tapi mereka masih berpegangan tangan loh, ya. Masih bersama-sama. Nah, hal inilah yang kira-kira akan diangkat di dalam gender transformation. Ketika kita menikah, dari awal berniat bersama-sama, sampai akhir pun sampai tua, ya bukannya sama terus, jadi nggak pengantin baruan terus, karena kita juga bayi, merangkak, berjalan, lari,
remaja, dan semakin tua. Pertanyaannya, bagaimana sebuah pernikahan itu berjalan sesuai dengan yang diinginkan Tuhan? Jadi enggak jadi bayi aja terus, jadi pengantin baru aja terus. Di dalam sosiologi, dalam yang ditemukan gender harmoni melalui penelitian, namanya gender transformation in family life, di mana di dalamnya ada holy dan ada respect. Kita akan lihat ya, konsepnya berlanjut. Kita pernah dengar Efesus 4 ayat 11-14 bahwa, next slide, bahwa kita tidak lagi menjadi kanak-kanak. Konsep yang tadi itu ya, bahwa menjadi tua, berjalan bersama, itu tentu modalnya nggak sama. Jadi kalau kita dulu masing-masing mengurus diri sendiri, lalu jadi berdua, lalu jadi bertiga, jadi berempat, tentu perlu permodalan. Sama seperti kita mengenal Tuhan, kita bertobat. Kalau kita sama terus, berarti kita terus-terusan infant, maka spiritual kita tidak bertumbuh. Begitu juga pernikahan. From newlywed, dalam pengantin baru, pasangan yang baru, to maturity, yaitu couple in maturity, matured couple. Harusnya begitu. Kenapa? Karena situasinya berbeda. Jadi kalau kita tidak mampu menghubungkan diri kita dan pasangan kita menghadapi kondisi yang berubah, kita juga harus berubah, tapi tidak berubah, tidak melakukan transformasi, maka ada masalah. Dan di dalam ayat yang saya pakai pegangan, kita pakai power walk ya. Udah disebutkan di dalam kitab Roma 5 ayat 3-4 bahwa walaupun kita berbangga ya, kita boleh menerima karunia jalan masuk kepada hidup yang kekal melalui Tuhan Yesus Kristus, tapi kita juga ada penderitaan, ada suatu ujian yang menyebabkan kita tahan uji, perseverance ya. Harus ada ketekunan untuk mendapatkan harapan itu. Begitulah kurang lebih perjalanan sebuah perkawinan juga. Kenapa? Karena kita godly marriage, kita ada Tuhan di dalam kita, tidak mungkin membawa niat diri masing-masing atau sesuka-suka kita. Dan gambar yang ini, kita udah pernah lihat ya, kenapa disebut power walk? Kita berjalan bersama, bergandengan dengan suami, dengan istri. Tapi gambar ini menunjukkan bahwa beban daripada sang istri lebih besar. Maka dari itu dia mikirin dapur, dia mikirin anak. Suami bilang, itu kan urusan kamu, urusan di rumah. Saya kan cuma ngurusin cari uang. Tapi it's not fair. Tidak adil. Tidak equity. Maka kita mengusung yang namanya gender equality dan equity. Kita harus mempelajari ini kalau kita mau melakukan gender transformation. Ini adalah sebuah pilihan, jadi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi ini sudah dibuktikan mendapatkan hasil yang bagus, di mana sebuah pernikahan berjalan lebih dinamis, lebih damai, lebih harmonis, dan bisa bahagia. Ya, kadang kita lihat teorinya ya, sebenarnya apa sih gender transformation? Next slide. Transformation itu kalau dilihat dari judulnya, itu adalah suatu dramatical change, jadi suatu perubahan yang sangat beda dari sebelumnya. Ya, kenapa terjadi perubahan yang begitu beda? Ya karena ada stressor. Kita udah belajar stressor waktu di awal sekali ya, tahun lalu, tentang harmony family. Jadi stressor itu bisa terdapat karena adversity ya, karena kekurangan uang, karena tidak punya rumah, atau katakanlah mentalnya sendiri tidak kuat untuk bisa hidup bersama dengan orang lain, dan sebagainya. Jadi karena inilah satu laki-laki, satu perempuan, maka gender transformation ini adalah suatu perubahan, suatu gerakan yang bersama-sama. Jadi kalau tadi saya katakan, kalau diri kita yang berubah namanya reformasi, to reform. Tapi kalau kita berubah secara spiritual, apakah itu kita lakukan sendiri?
Bukan. Kita tidak bisa tanpa bantuan Roh Kudus. Oleh karena itu adalah juga suatu transformasi. Tidak mungkin seseorang mendadak naik spiritualnya itu sendirian, tapi dia dibantu oleh Roh Kudus yang dikaruniakan pada kita. Maka jadi transformasi ini harus suami istri, ya. Dari setiap kondisi nanti kita bicara berbagai aspek, contoh-contoh, ya. Ya, di sini dituliskan di paling bawah dari 2 cincin itu, dari single to married person, dari orang yang sendirian sekarang menjadi berdua. Apa kira-kira yang menyebabkan suatu tekanan, stresor, perubahan? Tidur, harus berbagi tempat tidur, ya. Kita nggak bisa, saya mau bangun siang lalu kamu mau ngapain, terserah kamu lah gitu. Jadi nggak bisa namanya kita berbagi. Mau makan apa ya kita bicarakan. Jadi ada beberapa hal yang tidak tertulis tetapi menjadi suatu kewajiban, ya. Jadi satu compulsory, not optional lagi, ya. Kalau kita sadar bahwa kita mau berjalan bersama-sama. Begitu juga kalau mau ke gereja misalnya, ya. Ini satu contoh supaya kita lebih paham. Oke, saya mau pergi gereja, kamu pergi. Oke, setuju, udah saya terserah. Mau pakai baju apa terserah. Ya, pokoknya di situ ketemu. Nggak bisa, itu namanya lulu gue. Ini ketemu sama juga apa juga gunanya nikah, apa gunanya pasangan, ya. Maka spouse partnership life, kehidupan pasangan pasutri itu tidak sendiri, seharusnya tidak sendiri. Sebelum salah satu diambil Tuhan, kita harus bersama-sama. Together transform. Jadi kalau ditanya berapa kali kita transform, ya, tergantung apa yang dihadapi. Karena kalau kita udah biasa bangun tidur kan kita nggak tanya, abis ini saya mau ngapain, kamu mau ngapain, nggak nanya lagi, ya. Udah otomatis, ya, udah tahu bahwa jadwalnya suami akan bekerja, istri akan begini, itu udah otomatis. Itu yang namanya pertumbuhan. Jadi kalau orang belajar merangkak, mau jalan dia nggak bilang, apa saya rangkak dulu, apa saya duduk dulu, enggak. Nah, itu adalah suatu sistemik, ya, suatu hal yang otomatis nanti akan dilihat. Oleh karena itu saya kasih tahu dari sekarang prosesnya adalah KLMAP, ya, knowledge, language, mindset, attitude, and practice. AP ini singkatannya kita pernah kenal dulu di gender equality dan equity, tapi lain, yaitu namanya access, participation, benefit, and control, ya, APBC, ya. Sehingga kalau orang menikah, there's no longer single person. Dan nggak ada orang yang berpikir ego diri saya. Saya maunya begini, saya kan suami, kamu mesti ikutin gitu. Ya, itu namanya melanggar Efesus 5 pasal 21, ya, nggak rendah hati, ya, nggak mengasihi, tapi mengasihi diri sendiri, ya. Di sini saya sebutkan tadi Efesus, Roman, Yohanes 17, nanti kita lihat lagi, itu adalah doa Tuhan Yesus, di mana kita yang beragam-ragam ini hendaknya menjadi satu, menjadi sempurna. Saya adalah belajar dari Pak Yahya Sunaria, bisa Bu Erna, kita bisa sempurna, karena itu adalah keinginan Tuhan Yesus. Jadi saya catat itu sejak saya berjumpa dengan beliau, sebelum emeritus, ya. Sekarang kita bahas, ya, langsung saja bagaimana kita melaksanakan transformasi ini. Next slide. Saya tulis KLMAP, knowledge, language, mindset, attitude, practices. Tapi di atasnya nyata sekali saya tulis lebih besar adalah 1 Korintus 13 ayat 2. Ya, kalau ingat itu bunyinya katanya apapun nggak ada gunanya tanpa cinta, ya. Bisa mindahin gunung, nggak ada gunanya tanpa kasih. Karena itu adalah dasar. Nanti kita akan lihat bahwa pernikahan terjadi karena affection. Itu gender harmoni sudah temukan itu adalah teori keluarga, ya. Afinal artinya suatu relasi yang terbentuk karena pernikahan, hubungan suami istri. Dan dasarnya adalah love, cinta. Apa itu cinta? Barangkali nanti bisa dibahas panjang lebar. Tapi dalam hal itu, dalam hal ini yang transformasi didasari sepenuhnya adalah pertama cinta. Dan kemudian saya ambil yang ayat yang sangat menolong di dalam mempraktekkan ini, yaitu Galatia 6 ayat 2. Yang harus saling
tolong menolong. Kenapa? Kita nggak sempurna. Everybody make mistake. Nobody is perfect. Ya, oleh karena itu kita harus saling memakannya. Berdua lebih baik daripada sendiri. Ya, bahkan tiga itu tidak mudah diputuskan. Bertiga dengan Tuhan sendiri, Roh Kudus yang akan menolong kita. Nah, kenapa selalu cinta itu digambarkan dengan simbol hati ya? Jadi kalau orang Korea itu film-film selalu simbol hati, dia pakai begini ya. Jadi kenapa di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 Tuhan melihat hati, dan memang manusia juga merasa semuanya dari hati. Kalau hati sudah tersakiti, maka bisa ngambek, nggak bisa kerja dan sebagainya, blank. Hati, jantung itu adalah segala-galanya. Dan menurut Bowen tahun 50, semua yang namanya keluarga haruslah interconnected dengan apa? Tentu dengan hati. Ya, kita percaya ini sebagai suatu dasar sebelum kita bahas di yang berikutnya adalah knowledge. Saya tulis di paling atas, next slide, spiritual versus culture. Kenapa? Manusia dari awal sering sekali tumbuhnya karena budaya. Jangan lakukan itu, jangan gigit-gigitin kuku, nanti nyumpain orang tua kenapa. Jangan duduk di tengah pintu, nanti nggak dapet jodoh. Ya, itu semua budaya, termasuk laki-laki harus dilayani. Ya. Istri itu tugasnya di dapur, di sumur, di kasur, dan sebagainya. Itu semua budaya. Tapi manusia baru, kita, ya, percaya kepada dasar kasih tadi yang asalnya dalam spiritual. Oleh karena itu saya pakai kalimat dari Korintus 12 yang mengatakan bahwa kita satu tubuh, asalnya daripada Kristus ya. Ini memper di dalam ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu filsafat tentang human right ya. Jadi hak-hak seseorang. Jadi kalau kita bilang tangan ya, tangan kiri, tangan kanan, saudara, saya pakai warna, nggak mungkin saya pakai tangan kanan aja karena tangan kiri nggak berguna misalnya, karena saya orang tangan kiri. Dua-dua semua tubuh kita adalah berharga, karena itu membentuk kesatuan. Jadi kepala tidak mungkin berdiri sendiri tanpa tubuh. Tangan kanan harus tangan kiri. Begitu juga suami istri. Kita tidak melihat siapa yang kuat, siapa yang lemah dalam hal maju bersama, bergandengan tangan, transformasi. Kita adalah satu. Dan ingat, kalau tubuh fungsi beda-beda kan. Tangan buat ngambil, mulut buat makan, buat begitu juga suami istri, itu yang disebut roles. Ada harmony communication action yang bisa mengkomunikasikan perannya mestinya apa gitu. Sekarang perannya udah berbeda. Dulu perempuan di rumah. Kenapa? Karena pendidikannya agak kurang. Namun dengan ada pendidikan untuk semua, kaum istri pun bisa mencapai ilmu yang setinggi-tingginya dan bisa bersama dual income family membantu suami. Sehingga peran ini bisa dipercakapkan. Jadi bukan dipertukarkan ya. Jadi dipercakapkan, dibahas role expectation dengan role performance. Sedangkan fungsi masing-masing, ya saya mengulang lagi yang lalu, tetap suami adalah kepala. Istri bukannya leher ya, memang katanya leher ya, tapi man is the head, women is the neck, and the neck control the head katanya. Kalau orang barat bilang bahwa leher mengontrol kepala. Apa iya? Dalam spiritual kita bekerja sama. Ya, kita harus saling memperhatikan, dan semua anggota nanti kalau semuanya berhasil bisa sukses. Itu kira-kira bisa dikaitkan dengan apa tuh? GFR itu family resilience. Jadi kalau kekuatan, jadi nanti kita akan ulang di terakhir bagaimana suatu resilience itu bisa terjadi kalau ada adaptasi. Jadi harus ada adaptasi, ada perubahan, harus ada transformasi. Ya,
kita lihat bahwa yang kita pegang godly marriage. Jadi kita nggak mau membahas di luar itu. Ada begitu banyak variasi pilihan, tetapi hari ini, saat ini, Janda Harmoni membahas yang dianut adalah godly marriage, ya, dengan dasar persatuan dengan Tuhan, di mana di dalamnya ada gender partnership, ada kerjasama. Di Galatia udah disebutkan. Lalu sudah diingatkan juga bagaimana keluarga itu harus, Kejadian 2 ayat 24, meninggalkan ayah ibunya, anak laki-laki. Jadi ada core, ada extended. Ya, tujuannya adalah membentuk relasi yang sakral, afinal. Jadi nggak ada tuh kata-kata istri darahnya lain, jadi orang luar. Dia afinal, disakralkan oleh Allah, ya. Dan itu luar biasa kekuatannya, suci, ya, sehingga persatuan unity ini juga sakral, ya. Kita lihat nanti di dalam tantangannya, apakah mampu kita mengangkat kesetaraan dan keadilan, equality and equity. Kita sudah bahas EPBC, sehingga di dalam knowledge ini gender science menjadi suatu prerequisite. Kalau dari gender harmoni, ya, Anda mau harmonis, Anda mesti paham gender. Paling enggak itu menguntungkan lah. Itu bagian daripada knowledge. Langkah pertama transformasi, berubah, lebih maju bersama pasangan, pasutri. Berikutnya, yang kedua itu adalah language. Kita percaya language ini dipilih, jadi next slide, dipilih untuk ekspresi daripada hati. Tadi kita sepakat aja lah, karena kebetulan Bu Erna yang ngomong jadi ikutin aja. Asalnya hati kan, tapi itu asalnya dari Tuhan kok, lihatnya dari hati. Maka hati itu baru bisa diekspresikan dengan language. Ada yang namanya body language. Contohnya anak nggak suka, dia nangis, ya, marah, dia teriak, dia menjerit. Namun itu nggak bisa caranya buat orang dewasa. Betul nggak? Kita paham itu. Maka harus ada di dalam language ini understanding bagaimana membangun harmoni, bagaimana bisa memanjakan, bisa memelihara perasaan orang lain. Oleh karena itu, sosiologi banyak bekerja sama dengan psikologi. Saya percaya banyak dibahas juga dengan topik-topik IKB yang lain tentang emosi, tentang kemarahan. Itu adalah salah satu cara di mana kita mengunderstanding language. Belum permasalahannya, ya. Nah, permasalahan kadang-kadang yang paling ganas menurut saya, pakai kata ganas adalah patriarchal culture, ya. Nggak ada komunikasi, karena itu formulanya gender harmoni itu adalah 2 RK, ya, respect, untuk mencapai rukun harus ada komunikasi, rukun, respect sama komunikasi, ya. Jadi komunikasi ini is a must, itu language. Kita bicara di harmony communicative action, ada simbol-simbol, ada language. Ya, kemarin nih yang saya juga nggak mengungkapkan kemarin, ya, yang Saudara Tabita mengatakan, kamu boleh menikah dengan saya, tapi jangan bekerja, harus merawat anak. Itu di dalam ilmu sosiologi disebut symbolic violence. Kaget ya? Itu kata Pierre Bourdieu. Kenapa? Symbolic violence itu adalah kekerasan yang menggunakan simbol, dalam ini simbol pernikahan. Jadi menekan. Violence itu definisinya menggunakan satu kekuatan untuk menguasai orang lain. Jadi saya nggak tahu bagaimana nanti kita bahas, nggak ada waktu, nanti kalau ada waktu bisa membahas lebih dalam, tidak usah symbolic violence. Tetapi kalau kita mau harmoni, itu harus ada yang namanya equality equity, harus ada respect. Respect didengar, mendengar, listen, kebutuhan orang lain, ya, bagaimana selera orang lain. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Nah, ada perbedaan persepsi atau memaksakan kehendak karena persepsi dia seperti itu. Inilah yang membawa stresor, yang membawa emosi, yang membawa pertengkaran, keributan
di luar daripada permasalahan yang sesungguhnya. Kalau tidak dibuka, dia jadi laten. Kita udah bicara itu waktu tentang KDRT ya. Maka harus dibicarakan role expectation, role performance-nya. Apa yang mulai dari knowledge, language, dan next-nya apa? Ini indikasi kedua Pak Sutri harus berubah. Entah siapa yang berubah atau dua-duanya berubah, yang dianjurkan adalah bukan salah satu berubah, tetapi dua-duanya berubah. Karena itu yang terbaik. Saya kasih contoh. Kalau anak Anda ngambek, nggak mau makan, nggak mau makan, nggak mau makan. Padahal kalau dia nggak makan, dia sakit perut. Ya. Akhirnya Anda, mestinya bukan jam makan atau udah lewat jam makan. Nih lihat nih, mama makan, papa makan, enak deh. Bisa jadi kuat, bisa jadi cantik, bisa jadi pinter. Anak itu berubah. Jadi ada dua perubahan dari dua orang yang bekerja sama, itulah transformasi. Mengatasi kondisi awal di mana sang anak tidak mau makan yang kemungkinan akan sakit. Ya. Jadi participatory, jadi ada partisipasi perubahan dari dua orang itu. Nggak ada satu aja. Nah, lu yang salah, lu yang berubah dong. Gue yang benar. Kalau lu nggak berubah, ya udah gue juga nggak bisa apa-apa. Udah kita pisah aja dah. Nah, terjadilah ribut-ribut. Ini nggak bisa. Jadi di dalam penelitian dan harmoni, transformasi itu menjadi suatu need and is a must. Is bukan optional, tapi compulsory. Jadi suatu keharusan. Jadi kalau transformasi proses daripada suami istri ini nggak terjadi, contohnya karena ada masalah KDRT ya, itu pasti karena ada laten krisis di dalam mindset yang berbeda, tapi tidak diselesaikan. Tapi hanya karena kamu harusnya sabar, juga suamimu berubah, dia nggak mukulin lagi, udah tua juga, habis tenaganya dia nggak mukulin gitu. Yang istri menderita, kenapa gue udah lahir jadi perempuan, kenapa gue nggak jadi laki-laki aja, kan udah gitu kan jadi gue yang berkuasa misalnya gitu. Jadi akhirnya jadi nggak beres. Ya harusnya karena itu gender harmonis selalu mengatakan forget about the feeling first. But you have to see the problem first, ya, situasinya dulu. Ya, KDRT itu terjadi karena perbedaan persepsi dan karena transformasinya gagal. Nah, knowledge language yang berikutnya. Kalau kita udah paham harus ada perubahan, maka kita harus ikuti dengan mindset, ya. Jadi saya kasih contohnya yang gamblang gini. Sudah pernah kan ketemu orang, misalnya saya lagi ketemu dengan Santi deh ya. Saya ngomong-ngomong sama Santi, tapi Santi matanya ke sana aja. Karena hatinya nggak di saya kan. Saudara akan kenang saya, ya bukan sering ya, berapa kali menghadapi itu, sehingga secara psikologi, ya, karena saya belajar psikologi juga 3 semester ya, itu Anda hatinya nggak ada di saya gitu. Jadi sebaiknya saya cepat-cepat putusin, saya ngomong apapun nggak akan kedengeran gitu oleh Santi. Jadi ini mindset adalah sesuatu hal, bukan hanya hati, tetapi perhatian yang benar-benar ditujukan kepada pasangan. Ya, jadi kita punya faith bahwa iman, kalau sesuatu itu dibilang nggak mungkin, pasti mungkin kalau ada Tuhan menghendaki ya. Kita lihat nothing is impossible in God. Kita harus berpikir positif. Jangan terus kritikal. Kamu sih emang dasar orang dari desa, nggak bisa diajak ngomong misalnya. Itu nggak boleh. Itu critical judgment ya, nggak ada respect. Siapapun dia, kita harus hormati, dia ciptaan Tuhan. Serenity. Pernah dengar Serenity? Ada puisinya, saya senang sekali dari saya masih pacaran ya. Saya senang sekali Serenity. Intinya adalah we have to know the things that we can change, but we have to accept the thing that we cannot change. Jadi kita harus tahu hal-hal yang bisa kita ubah,
Dan kita harus terima hal-hal yang nggak bisa diubah. To see the difference, melihat perbedaan dua itu, that is serenity. Indah sekali. Saya mengenang itu merupakan suatu karunia ya, bahwa Allah telah memberikan itu ke dalam mindset saya sehingga mudah menerima kekurangan orang lain, mudah memaafkan, dan mudah mencari daya. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya ubah? Apa yang bisa saya tawarkan bersama untuk bisa masuk ke dalam kondisi yang lebih baik. Ya, kita belajar privilege, prestige, profit dari Max Weber. Itu adalah cara-cara berkomunikasi, five freedom juga ya, kebebasan untuk berpikir, merasakan, dan bagaimana kita kebebasan untuk berkorban. Di sini kita lihat ayat ya, ayat-ayat silakan nanti dicari, mungkin udah pada hafal juga. Efesus 5 ayat 21 itu adalah rendah hati, Galatia 6:2 itu adalah tolong menolong. Apa itu Yohanes 14, 16, 17? Ini ayat yang akhir-akhir ini sangat saya pakai karena itu banyak buktinya. Ya, nanti di akhir kita akan bahas lagi. Itu adalah kerja daripada Roh Kudus yang diberikan kepada kita sesuai dengan janji Kristus ketika dia sudah naik ke dalam surga, dan itu sudah terbukti ya bahwa semua itu menjadi mungkin kalau saudara punya niat, pasangan juga punya niat. Di yang terakhir saya baris bawah, saya katakan kitab Roma ini indah, sangat bisa menjadi pegangan daripada transformasi. Itu kita itu boleh merosot, tapi kita harus diperbaharui budi kita setiap kali. Namanya perbaharuan budi bisa kelihatan nggak? Ada di dalam, ada hati, tapi harus bisa terlihat ketika kita punya niatan dan nyatakan itu sebagai suatu perbuatan. Kita udah sampai yang ke-9, KLMA. Jadi udah mindsetnya, ya kita percaya kita bisa bersama-sama ya, bersama-sama dengan Roh Kudus akan menolong, Tuhan akan menolong karena kita triangle godly marriage ya. Maka kita akan lakukan, buktikan dengan attitude. Kalau dulu saya sebagai pejabat pemerintah itu istilah yang terkenal itu KAP ya, knowledge, attitude, practice. KAP ya. Kalau orang kasih penyuluhan yang diukur KAP-nya, kap ya. Sehingga attitude ini sangat penting, bukan hanya knowledge dan praktiknya, tapi attitude-nya, perilakunya. Jadi saudara bisa lihat perilaku orang yang baik atau orang yang pura-pura baik ya. Itu nanti ceritanya bisa lebih panjang ya, tapi secara singkat katakanlah kalau orang setiap kali ngasih dipotret dia nyumbang, tapi pas orang nggak lihat dia mah diam aja, dia nggak tolongin. Jadi sebenarnya attitude itu hanya karena self glory ya, hanya untuk pamer ya, mejeng ya. Tapi kalau yang sesungguhnya harus ada mindset dari dalam hati. Nah, attitude daripada genetik transformasi kita melakukan coping mekanisme, artinya kita mekanisme perubahan ya, satu cope ya, yang disebut gender transformation. Saya pernah sebut tapi tidak saya jelaskan secara tegas ya, yang disebut QPQR, quid pro quo, ini bahasa Latin, artinya kita bisa keluar daripada status ini dengan suatu rules, suatu hal-hal yang sudah disepakati. Ada knowledge tadi kan, ada language, ada mindset, itu mestinya menjadi pemahaman bersama. Start from yourself and being together. Jadi kalau cuma kamu atau kita sendiri yang tahu, pasangan kita nggak tahu, ya bagaimana bisa sama-sama? Harus dibicarakan bersama. Transformasi itu baru bisa berjalan kalau dijadikan bersama-sama. Jadi rule within commitment. Jadi ada aturan-aturan yang kita komit bersama. Nah, bicara soal komit, saya tambahin ini udah saya tulis. Saya kemarin nonton ada acara, ada pasangan ribut. Jadi gimana nyelesain kalau kamu ribut? Ya udah, tunggu cool down dulu, kata yang
istrinya yang perempuan. Lalu suaminya masih muda pasangan. Kamu gimana? Ya gimana sih? Namanya udah nikah, ya siapa suruh nikah? Ya tanggung resiko. Saya tuh sampai kaget dengarnya. Kenapa? Kenapa sebuah pernikahan itu menjadi suatu hal yang diresikokan begitu? Padahal harusnya suatu tahapan perkembangan yang harus kita syukuri. Karena dua lebih baik daripada satu. Dan kita bertiga dengan Allah, ya. Kenapa menjadi suatu komitmen di sini jadi dilihatnya dari sudut yang negatif? Padahal komitmen itu adalah, kalau kita lihat Kolose 3 ayat 23, nanti saya tulis di mana nanti ada, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Jadi ketika kita dipersatukan oleh Tuhan sebagai suami istri, maka kita bertanggung jawab kepada Tuhan, di mana Tuhan juga berkomit kepada kita, melindungi kita sebagai pasangan. Nanti akan ada kisah, mungkin kalau saya akan kisahkan bagaimana Tuhan berkomit kepada kehidupan kami suami istri, ya. Maka rule within commitment itu adalah bagaimana kita melakukan hal-hal yang memang kita niatin, bukan karena terpaksa, karena udah resikonya lah kan nikah, siapa suruh nikah, itu jangan. Itu artinya from negative point of view. Ya, jadi kalau kita melakukan again and again, maka kita bisa terbentuk suatu daya tahan daripada pasutri dan daripada keluarga. Kita sama-sama, bukan sendiri-sendiri. Saya terpaksa nolongin kamu karena saya udah nikah sih sama kamu. Enggak, jangan begitu. Saya menolong kamu karena saya memang mau menolong kamu, karena saya adalah suamimu, saya adalah istrimu. Kita adalah dua yang dijadikan satu oleh Allah. Maka mari saya tolongi kamu dan kamu tolongi saya. Itu yang terbenar. Oleh karena itu saya sekali lagi menekankan, jangan terjebak kepada feeling, tapi abai kepada kondisi situasi yang sesungguhnya. Harusnya itu dibalik. Bukan emosi nggak perlu, tapi jangan dibalik, ya. Jadi kita harus membuka segala macam persoalan, dibicarakan dengan baik, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Saya kasih ayat di sini sangat menarik. Mohon maaf Pak Arianus, karena kebetulan saya juga belajar, jadi saya rasa ini bisa menjadi hal yang positif buat kita semua pasutri Kristen, bahwa sebenarnya di dalam James itu Yakobus 1 ayat 14 dikatakan pencobaan itu adalah karena keinginan kita sendiri. Saya sampai mencari, berapa lama saya mencari, tidak 1 hari 2 hari. Apa bedanya cobaan dengan penderitaan? Kenapa di doa Bapa kami ada jangan bawa kami ke dalam pencobaan? Ya. Lalu kenapa di kitab Roma kita harus berbangga dengan penderitaan ini? Nah, ini cobaan yang asalnya dari penderita, dari desire, dari keinginan kita pengen ini di luar daripada yang Tuhan inginkan. Tetapi penderitaan karena kita bertahan di dalam prinsip-prinsip Scripture, prinsip-prinsip Tuhan, maka kita memang ada kesengsaraan. Namun itu tidak lebih daripada kekuatan kita, itu janji Tuhan, ya. Dan dikatakan di kitab Yakobus 1 ayat 12 sebelumnya bahwa hang on, jadi kita harus bertahan karena kita akan mendapatkan mahkota. Itu adalah janji Tuhan, ya. Maka yang namanya transformasi tidak mudah. Harus 2 hati bersama-sama, harus ada 2 sikap, harus ada 2 aksi. Tetapi Yakobus 2 ayat 17-18 mengatakan, apa artinya iman kalau kamu tidak menyatakan dengan perbuatan? Jadi apa artinya cinta kalau kamu tidak nyatakan cintamu itu yang dirasakan oleh pasanganmu? Jadi transformasi membuka itu. Filipi 4 ayat 13 itu yang dibuktikan. Saya pernah cerita, suami saya pegang tangan saya ketika saya pingsan anak kedua itu, ya udah nyebut orang yang meninggal, si engkong, si emak, siapa tante yang udah meninggal. Waduh, istri saya bakal meninggal kali ya. Memang dia dipanggil karena saya udah
blank. Lalu dia bilang, Erna yang aku kenal adalah Erna yang kuat, Erna yang keras. Mari kita sebut Filipi 4 ayat 13. Segala sesuatu dapat kutanggung dalam dia, Yesus yang menguatkan aku. Anak saya salto 2 kali. Anak itu yang lahir, sekarang umurnya udah 38, mau 39, sudah Doctor of Engineering di luar negeri, tapi dia sekolah lagi teologi ya, karena dia pegang sebagai counselor of young believers. Saya merinding. Kasih Tuhan begitu besar, di mana satu ayat memberi kekuatan buat diri saya yang lemah hanya melalui ucapan ajakan suami saya, dan Roh Kudus membuktikan dengan saltonya anak saya. Karena setelah saya pikir, itu berpuluh tahun kemudian, mana mungkin bayi salto, tapi kok dia bisa salto? Ya, itu adalah suatu miracle. Ya, kita lanjutkan. Nomor 10, ya kita udah mau terakhir. Practice. You have to practice. Dari hal-hal kecil. Saya pernah dapat khotbah di kaum ibu, ada pendeta, mungkin bukan kali ya, belum jadi pendeta kali ya, tapi udah STH, dia bilang, kesel ribut karena pasta gigi istrinya bukan dari ujung tapi dari leher gitu ya. Jadi ribut melulu. Saya berkata dalam diri saya, apakah itu suatu hal yang besar? Oh, nanti bisa diurut lagi. Saya kalau bilang, gaya orang 25 tahun sebelum menikah kayak gitu, kamu mau rubah. Lalu berikutnya dikatakan, saya selalu dilanggar hak saya. Pengambil keputusan harusnya saya sebagai suami. Istri saya memutuskan. Jadi ini ada misunderstanding di dalam pembagian peran, tapi nggak mestinya begitu gitu. Jadi ada hal-hal yang harus dikomunikasikan. Transformlah. Doing transformasi together. Lakukan. Bahwa ini sebaiknya, kalau enggak ya nggak apa-apa lah. Atau nggak bakalan jadi masuk neraka, maaf. Karena pasta gigi. Ya, atau pengambilan keputusan demi kebaikan. Jadi itu semua harusnya bisa menjadi disolusikan. Ya, saya tulis di sini HCA, saudara tahu, Harmony Community Action, HFR Harmony Family Resilience, Gender Partnership GT yang sekarang Gender Partnership. Jadi Harmony Project inilah moto kami sampai ke dunia global, ya, dan kita dapat akreditasi dari UN. Kita berharap bisa membangun damai, harmoni, dan kebahagiaan sesuai dengan pernikahan bahagia labelnya ya, dengan pertama-tama memulai dengan respect, give it and you gonna get it. Nah, ini rangkuman slide yang ke-11. Saya cuma kasih ini gambaran, tadi saya sudah nyatakan sebelum acara, ini belum ada Pak Arianus, Bu Santi, Tento, waktu sebelum kita mulai acara GH dengan IKB. Dengan karunia Tuhan dan terima kasih kepada IKB TV, saya berhasil merangkum ini semua. Jadi selama ini Janda Harmony punya prevention family violence, karena itulah disertasi saya untuk menjadi doktor di bidang sosiologi. Ya, kemudian punya Janda transformasi, punya family crisis handling, punya family relation, tapi punya family career development system. Dari ujung mulai newlywed sampai ke maturity, kita harus membicarakan karir kita seperti apa. Ya, ntar kalau ada kesempatan saya akan bersaksi tentang Mammon Temptation, itu pun di ujung-ujung ketika mau pensiun, itu tetap perlu transformasi, ada godaan, ada transformasi. Itu ada ayat-ayat, silakan dicari semua, saya tulis. Yohanes 17 ayat 23 itu yang saya rasa merupakan janji Tuhan. Doa Yesus Kristus
sebagai juru syafaat kita di hadapan Bapa, bahwa kita pasangan suami istri, saudara ingin bahagia, bisa. Kebahagiaan itu adalah dengan menjalankan perintah Tuhan, ya. Jadi semuanya ini kalau kita lihat ada gender worldview, ada proses yang semuanya ujung-ujungnya kepada unity. Terus panahnya bolak-balik. Jadi berarti kalau bisa ada pertanyaan, mungkinkah orang sudah transformasi ke satu tahap lalu mundur lagi? Bisa. Sama seperti orang udah bisa jalan atau jadi nggak bisa jalan karena kecelakaan. Bisa. Semua bisa. Oleh karena itu kita butuh Tuhan. Sang Maha Kuasa, Sang Maha Kasih dan pemberi kebenaran. Nah, saya akhiri, ada beberapa pilihan. Nanti terakhir kalau kita mau tutup, kita bisa jawab itu. Jesus is my co-pilot, or Jesus is my pilot, or Holy Spirit is my pilot. Ini kebetulan saya dapat juga ketika saya mengikuti suatu persekutuan dan saya cari dan ada jawabannya. Ya, terima kasih Berna atas penjelasan tentang pokok kita pada hari ini, Gender Transformation in Family Life. Dan kita akan masuk dalam diskusi. Teman-teman yang bergabung melalui YouTube dapat menuliskan pertanyaan atau komentar, dan Ibu Ern itu akan merespons. Tapi kita akan lakukan itu setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia. Saya Pendeta Aris Larosa. Kita sedang berbicara tentang gender transformation in family life bersama dengan narasumber kita, Dr. Erna Suryadi. Dan kini kesempatan bagi kita untuk berdiskusi. Teman-teman yang bergabung di YouTube, silakan tulis pertanyaan apa saja berkaitan dengan topik kita atau komentar Anda, respons Anda. Percayalah Ibu Erna akan merespon dengan gembira dan kami dari studio akan melanjutkan diskusi kita. Bu Erna, gini Bu, apa yang paling fundamental yang harus ditransformasi ketika seseorang dari belum menikah single dan dia memasuki kehidupan pernikahan, Bu Erna? Jadi ketika Anda mau menikah itu dari 1 menjadi 2 kan, berdua. Yep. Maka apakah yang harus dipersiapkan adalah kalau dari pelajaran kita yang tadi kita bicarakan ada KLMAP, maka harus ada knowledge. Ini pasangan kita nih siapa gitu kan? Anda nggak mungkin hidup bersama seorang yang tidak kamu kenal. Itu satu. Di dalam spiritual, iman itu mempengaruhi. Ya, jadi kita pernah bicara juga ceritanya Bu Meta ya, bagaimana walaupun sama-sama Kristen tapi denominasi berbeda, itu akan perbuatannya juga berbeda sehingga dia tiap Sabtu nggak bisa keluar weekend gitu ya. Jadi knowledge, lalu language-nya, saya menganjurkan bagi pasangan yang mau menikah, jangan buru-buru nikah aja. Anda language-nya mesti diharmonisasikan ya. Harus bisa ada pemahaman bagaimana ekspresi hati ya. Kan ada tuh orang kalau lagi pacaran langsung ngambek, mutung di plester mulutnya atau ngumpet atau nangis. Ini bukan suatu penyelesaian ya. Jadi kalau kita ulang lagi kepada yang saya berikan sebagai tool, Anda mau menikah dari 1 menjadi 2, maka yang paling mendasar untuk Anda bisa bersama-sama sebelum jadi sampai ke A ya, KLM, A, baru bisa sama-sama kan? Berarti harus dipersiapkan knowledge-nya, language-nya, mindset-nya. Apakah Anda bersedia sama-sama? Tentang pengenalan kita tentang pasangan, maksudnya knowledge? Apapun yang berguna, misalnya, kalau Anda tahu bahwa Galatia 6 ayat 2 itu saling tolong-menolong, atau Efesus 5 itu rendah hati, tapi Anda nggak tahu itu, tapi Anda taunya istri harus tunduk. Maka ketika Anda menikah, Anda tuntut istri Anda tuh tunduk. Dalam segala sesuatu. Maaf, saya dengar ini dari satu orang pendeta yang sudah sangat senior. Dalam segala sesuatu, nggak ada kecualinya. Itu mengerikan sekali bagi perempuan. Kalau saya sebagai perempuan modern, saya tidak mau. Nasib saya bukan kepada seorang manusia, tetapi pada Tuhan. Dan Tuhan mempersatukan 2 anak manusia, itu setara, sepadan. Dan salah baca Alkitab, itu asalnya dari 2 Petrus 1 ayat 3 kalau nggak salah. Berna, jadi manusia kan perlu apa namanya, knowledge itu perlu, nggak usah menikah juga perlu knowledge. Tapi apa yang spesifik ini, Bu? Kan? Nggak. Nah, yang spesifik apa? Yang perlu spesifik bagaimana bersama-sama kehidupan pasutri. Saya kasih di dalam janda harmoni ada pandangan pertama, ada 5 concern, kita boleh lihat lagi harmoni wedding. Jangan menikah sama keluarga, menikahlah dengan orang. Itu pengetahuan loh Pak. Jadi memahami konsep pernikahan secara Kristiani. Oke. Godly marriage. What is godly marriage? Mungkin nanti topik lah. Saya bersedia jadi seorang pembicaranya. Jadi what is godly marriage di dalam teologi ya? Dan saya dari sosiologi. Jadi itu pengaruh sekali. Ketika seseorang merasa berkuasa di dalam kingdom. Kamu istri saya kan suamimu. Saya ngalamin berapa bulan suami saya ngomong, saya kan suamimu, so what? Kita berdiskusi. Jadi ada mindset budaya yang salah. Bahkan di dalam agama pun ada yang keliru gitu loh.
saya pernah dengar ucapan Pak Arianus, harusnya dari pasal 21 ya Pak ya, Efesus 5, rendah hati, bukannya langsung dari 22, kan Anda mengangguk. Karena itu adalah juga prinsip saya. Kalau langsung dipakai 22, 21, lalu ini untuk siapa gitu. Padahal judulnya adalah dasar kasih suami istri. Jadi jangan sepotong-sepotong. Kita manusia bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Oke. Jadi mesti mengalami transformasi dalam konsep. Jadi ketika sudah memahami itu konsep gereja bisa menolong. itu lakukanlah Gereja bisa transformasi bersama-sama dengan pasangan. Karena transformasi harus melibatkan dua orang kan, paling Saya tidak. titip ya Pak, saya Ya. titip sebagai sosiolog. Tolong bina nikah menjamin indikatornya terakhir adalah transformasi untuk menjadi berdua. Oke, Jangan itu- langsung jadi gagal bina nikahnya, tapi diajarin sampai bisa transformasi. Oke, baik. Itu saya titip aja, saya bantuin lah, ya. Baik, Pendeta Santi, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Ya, Bu Erna tadi kan di akhir Bu Erna mengatakan bisa saja perjalanan pernikahan itu bisa mengalami kemunduran, misalkan katakanlah tengah-tengah perkawinan mengalami gender transformasi dan itu masa-masa emas begitu ya. Tapi bisa saja mengalami kemunduran dalam perjalanannya. Ya, kira-kira apa yang menyebabkan itu ya, Bu Erna? Dan mungkin saja yang di usia pernikahan yang sudah sangat senior, justru begitu. Atau apakah karena di masa sebelumnya itu sebetulnya belum mengalami puncak gender transformasi, nampak seolah-olah baik-baik saja, atau ada hal lain. Begitu Bu Erna, minta respons. Jadi sedihnya kemunduran itu bahkan bukannya kemunduran, bahkan bubar ya. Banyak yang bubar ya, perceraian namanya ya. Kenapa bisa mundur? Jadi tadi saya kasih contoh orang tadi bisa jalan, atau jadi nggak bisa jalan karena kecelakaan. Orang yang dalam posisi kebahagiaan, kelimpahan, kadang-kadang lupa bahwa sebagai manusia kita hanya pengikut Allah, kita ciptaan Allah. Dan ketika dia lupa, ingat Yakobus 1 ayat 12 tadi ya, ayat 17, itu adalah keinginan sendiri. Sudah kaya, ingin tambah kaya, akhirnya terjebak ke dalam korupsi, akhirnya dia mundur, Santi. Bukan hanya mundur dalam posisi keuangan, sudah banyak kasus di mana suami-suami yang korupsi istrinya meninggalkan dia, atau istri-istri yang kesalahan terjebak penipuan, suaminya pun menceraikan dia. Gitu. Itu adalah satu contoh-contoh di mana kesalahan karena tadi ditanya ya, sebagian besar hampir dapat dipastikan karena mereka tidak melakukan transformasi bersama-sama yang benar. Jadi saya katakan ada orang yang bertransformasi bersama-sama tapi nggak benar. Ya, contohnya waktu Ibu Erna pergi mengunjungi lapas. Ya, lapas itu apa sih? Lembaga pemasyarakatan ya yang isinya perempuan semua di Tangerang. Jadi dari pengakuan dari berbagai agama itu ada yang Kristen juga, mayoritas, jadi kalau dibilang mayoritas itu di atas 60% ya, mengatakan disuruh suami. Entah dia membawa narkoba, entah dia menipu orang, entah dia bagaimana. Status pernikahannya bagaimana itu? Mundur nggak menurut Santi? Oh, berarti Mundur, itu kan? mengalami kekerasan ya, dimanfaatkan, di-abuse. Nggak, status pernikahan. Istrinya di penjara. Karena yang ketangkep dia. Kira-kira status pernikahannya mundur nggak? Mundur kan? Ya, Nggak mundur, sama. mundur. Mundur, karena mereka tidak lagi bersatu. Jadi pada waktu pernikahan yang normal, harusnya suami istri berpegangan tangan. Kita ingat gambar at the beginning and the journey, itu patokannya ingat aja, tangan ya, bersama-sama berpegangan tangan. Jadi saya ada cerita dari guru saya SMA itu, dari masih SMA saya sudah di feeding ya sesuatu yang baik. Guru itu orang Ambon, dia mengatakan begini, ketika masih pacaran ya, yang perempuan lagi jalan-jalan, tahu-tahu ada batu
buru-buru di tangan. Hati-hati dek, hati-hati jeng, begitu. Kemudian sudah menikah 5 tahun, ya 7 tahun, ada batu dia keselipet. Mata lu kemana? Itu bukan transformasi yang baik, itu transformasi yang buruk, ya. Maka knowledge itu tadi pertanyaan Pak Arianus sangat penting. Knowledge yang membawa kemajuan itu yang mana? Anda harus ada di dalam Tuhan, Anda harus saling tolong-menolong, Anda harus mencapai hidup kekal. Dalam keluarga saya, tujuan kami adalah kita sama-sama berjumpa lagi di rumah Bapa. Dapatkan hidup kekal bersama-sama. Itu adalah tujuan the macro goals of our families, big families. Jadi kalau itu yang ditentukan, maka masing-masing akan berusaha membantu menyelamatkan ketika dia ada di jalan yang salah. Nah, ada banyak orang ketika dia menyimpang, ya udahlah, lu yang suami, lu yang tanggung jawab. Lu istri, lah emang perempuan begitu, biarin aja. Jadi ketidakpedulian dan penyegaran perlu ya di dalam spiritual itu. Saya khawatir di masa pandemi ini orang lebih mengarah kepada fisik ya. Bagaimana katanya cemas yang dicemasin apa saya nggak tahu. Cemas nggak dapat kemewahan, nggak dapat ke duniawian, tetapi lupa kepada spiritualitasan. Ini yang harusnya kita semakin dekat. Seharusnya pandemi ini sebagaimana yang kami alami, saya bertanya kepada suami saya, apa manfaat pandemi yang pertama? Katakanlah yang positif, kalau ada. Kita masing-masing lebih dekat kepada Tuhan. Ya, kita masing-masing melihat kebesaran Tuhan, dan di tengah kesempitan kita masih punya sukacita. Kita masih bisa bergembira dengan kucing, dengan jambu, dengan segala macam. Jadi saya nggak tahu luputnya di mana. Nah, inilah yang menyebabkan Anda dari sudut teologi, religius, saya di bidang sosiologi, psikologi, dari bidang yang mana pun, kita harus bekerja sama, menolong umat, menolong teman-teman saudara-saudara kita, terutama para pasangan ya. Jadi kita saling mengingatkan. Jadi kalau saya kasih gambar yang tadi ya, ada denah tadi ya, diagram yang di ke-11 tadi, silakan Anda masuk di setiap bagian yang ada bintang-bintangnya itu, kupaslah ya, dan silakan ambil temuan-temuan kami, karena itu adalah karunia Allah. Saya katakan ini saya bisa susun hanya karena karunia Allah. Kalau saya tidak berkenalan dengan YKB, saya tidak mungkin bisa menyusun dia. Kami sudah punya tapi berantakan, satu-satu terpecah, tidak di dalam satu diagram begini. Dan ini adalah karunia untuk dibagikan kepada pasutri yang mau bahagia, yang mau harmonis, yang mau damai, yang mau maju. Begitu barangkali jawaban saya. Oke, Bu Erna. Satu lagi dari saya, Bu Erna. Apakah ada sebutlah pengaruh dari kodrat perempuan dan yang di dalam ada women barrier itu dengan upaya gender transformasi dalam kehidupan keluarga, Bu Erna? Jadi kalau kita bicara women barrier itu beda dengan women destiny. Women barrier itu adalah dia punya limitasi daripada personalitinya dia, ya. Dan kemudian dari sudut dia sebagai perempuan lebih dekat ke anak, dia lebih kurang pengetahuannya, dan dia juga secara budaya dia tidak punya modal apa-apa ya. Tapi secara destiny, ya, dia pengaruh sekali kepada transformasi. Jadi karena itu kita harus bisa memahami, misalnya ada anak dapat rapot. Anak bilang begini, kalau sekarang kan orang tuh mesti hadir ya Pak ya. Dulu saya kayaknya udah terakhir-akhir cuman yang bungsu, yang besar enggak. Jadi jangan lupa ya Ma, hadir. Nanti bagaimana? Pokoknya dia merasa dia akan gagal kalau orang tuanya nggak ada. Tahu-tahu si ibu yang biasanya mungkin lebih sempat ya, walaupun saya bekerja, tapi saya akan bilang saya minta izin, saya akan keluar kantor ya. Tapi ibu-ibu lain rumah tangga mungkin punya waktu. Tapi mendadak saat itu karena women destiny, kodrat
ada 4, menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Mendadak dia menstruasinya banyak sekali karena baru hari pertama, maka dia pusing. Saya dulu waktu masih remaja saya sering digotong-gotong, ya, dari umur 10 lebih saya dapat, terus 11 12 itu SMP giliran selalu digotong masuk ke kelas karena pingsan, ya, lagi upacara Senin dan sebagainya karena anemi, ya, keluar darah mendadak langsung anemi. Tapi pas lahir anak pertama saya jadi darah tinggi, hipertensi karena preeklamsi, karena stres di dalam pekerjaan. Dan itu adalah kodrat perempuan yang menjadi ditanggung perempuan, Pak Arianus. Jadi saya katakan, kenapa saya bisa sampai digotong-gotong gitu? Kan saya juga nggak kepengen mendadak saya pingsan gitu. Tapi kan menstruasi itu adalah kodrat, destiny. Ya, lalu saya mesti ambil rapot. Ya, saya mesti telepon suami saya dong. Tolong gantikan saya atau siapa, mama nggak bisa pergi. Itu adalah kaitannya dengan tadi. Ya, lalu ketika saya harus melahirkan menjadi preeklamsi karena tekanan, saya dokter gigi, saya hamil besar, tapi saya nggak tahu apa yang terjadi. Tuhan membiarkan cobaan dan penderitaan saya melebihi dari yang lain, saya yang disuruh cabut. Jadi secara logika harus, ya, ketika di klinik itu banyak orang, lalu Ibu Erna lagi hamil besar, udahlah nggak usah, saya yang cabut. Tapi mereka tertawa-tawa dan memberikan rasain seolah-olah, ya, silakan cabut, ya. Dan saya menjadi preeklamsi. Tapi 5 tahun kemudian ada yang datang ke tempat kerja saya sudah promosi. Ini saya cerita kenyataan. Saya nggak berpikir itu mereka berdosa atau bersalah. Saya cuma merasa, ya Tuhan, beban saya sebagai wanita yang ternyata suami saya sangat memaklumi, walaupun dia ingin kembali komplain ke kantor saya bilang jangan, ya, biar kita hadapi bersama, dan dia menolong saya sampai saya selamat melahirkan. 5 tahun kemudian ada seorang datang karena dia bilang saya minta diampunin. Loh, kenapa? Salah apa? Saya nggak punya anak karena saya bersalah sama Bu Erna. Ya ampun, saya bilang saya udah lupa itu. Tapi walahu alam, ya, saya cuma bilang perempuan menanggung segala sesuatu. Tidak semua wanita mampu berbicara, ya, menyuarakan kondisinya, Pak. Jadi kalau Bapak bilang apa hubungannya dengan transformasi, maka disitulah terjadi kasus ambil raport. Transformasi itu terjadi ketika semuanya selamat. Anak diambil rapotnya, istri tidak terus dipersalahkan oleh anak, dan dia juga tidak terpuruk di dalam bergelimang darah. Suami bisa minta izin entah bagaimana caranya, dan keluarga ini maju. Saya pakai istilahnya Pak Bu Santi, ya, maju setapak lagi mengatasi satu persoalan. Itu adalah transformasi. Oke, Pendeta Santi, masih ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada Bu Erna? Cukup, oke, baik. Terima kasih Bu Erna atas penjelasan yang sudah diberikan, dan para sahabat, kita hampir tiba di ujung percakapan kita. Namun sebelum kita berpisah, barangkali Bu Erna bisa menyampaikan sebutlah semacam kesimpulan atau kata-kata atau penutup dari topik kita ini. Silakan Bu Erna. Pernikahan yang kita bicarakan, entah namanya pernikahan harmonis atau pernikahan bahagia, adalah godly marriage. Kita setuju itu. Maka kalau kita bersepakat bahwa ini adalah godly marriage bersama dengan Tuhan, maka pertanyaan saya di dalam slide terakhir, Jesus is my co-pilot, or Jesus is my pilot, or Holy Spirit is my pilot. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah Holy Spirit, karena dia ada di dalam hati kita. Itulah yang dikaruniakan pada kita sesuai dengan runtunan daripada gender transformation, di mana ada mindset, ada faith. There is nothing impossible in God. Ya, dengan Tuhan semuanya pasti mungkin, dan Roh Kudus diberikan kepada kita, dikaruniakan ke dalam hati kita, ada di dalam kitab Yakobus itu untuk menolong kita. Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa di surga, tapi dia tetap memperhatikan kita. Maka janda transformasi ini
mampu terjadi dan harus terjadi dalam kita menapaki kemajuan demi kemajuan, menghadapi tantangan demi tantangan. Ingat, Immanuel, Tuhan beserta kita. Terima kasih Berna atas penjelasan yang sudah diberikan, dan juga terima kasih Pendeta Santi atas pertanyaan yang sudah disampaikan tadi, dan para sahabat semua terima kasih atas kebersamaan kita dalam acara pernikahan bahagia dalam episode kali ini. Saya percaya percakapan kita ini menjadi bukan hanya berinspirasi tapi menjadi berkat dalam kehidupan pernikahan kita. Biarlah dengan ini kita boleh semakin belajar mengenali, membersamakan bahasa kita, supaya dengan demikian kebahagiaan yang Tuhan telah sediakan dapat terus kita alami dan terus dapat kita rasakan. Bila ada di antara para sahabat yang memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol menghadapi masalah-masalah pernikahan, silakan hubungi para konselor kami. Ada Pak Sutri Pendeta Edwin dan Ibu Pungki di nomor 0878 28535190. Ada Pak Sutri Pendeta Jimmy dan Ibu Kartika di nomor 0877 75131000. Ada Pak Sutri Pendeta Hendra dan Ibu Vika di nomor 0812 39601234. Dan ada Pak Sutri Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Sebelum berpisah, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas kemurahan Tuhan bagi kami, atas percakapan kami dengan Ibu Erna mengenai transformasi dalam kehidupan pernikahan, transformation in family life. Biar apa yang telah kami percakapkan, baik penjelasan Bu Erna pun pertanyaan yang kami ajukan dan respon Bu Erna boleh menolong kami semua untuk dapat berjalan dalam jalan Tuhan, menjalani kehidupan pernikahan kami dalam jalan Tuhan, supaya dengan demikian kebahagiaan, harmoni yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami dapat kami alami dan kami rasakan dalam sepanjang karir pernikahan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.